Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Safiradani Nasution. Di sini saya membuat video untuk jawaban ujian akhir semester mata kuliah kajian sastra bandingan, yang dimana soal ujian tersebut disuruh membuat perbandingan sastra film Lafran Paneh. Baik. Nah, di sini di slide pertama ini kita tonton dulu ya video dari Lafran Paneh. Mari teman-teman, kita tonton bersama. Negeri ini sedang sekarat. Ibu Pertiwi butuh pemuda yang bisa membuatnya bangkit. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku hanya ingin mahasiswa muslim maju agar bisa bermanfaat. Perkenalkan dulu temanmu yang satu ini. Lafran Paneh. Lafran, abangmu berjuang melawan penjajah. Aku juga berjuang melawan penjajah. Bagaimana caranya kita mengusir penjajah Belanda kalau rakyat kita itu bodoh? Kalau kau kecewa pada sesuatu, sampaikan dengan karya. Kita berdua ini jiwa-jiwa yang kemarau. Di sesama muslim saling mencela, Pak. Mereka semua merasa dirinya paling benar. Ini bibit perpecahan. Hati-hati Lafran, sedikit lagi kau bisa dituduh memecah belah umat. Muslim harus mengerti betul kehebatan Islam, apalagi jika ia seorang mahasiswa. Kita di sini sedang membahas bagaimana caranya membangun negeri ini, bukan ribut lagi masalah dasar negara. Jika yang mayoritas saja saling membenci atas nama agama, hancurlah negeri ini. Bagi kalian yang ingin meninggalkan tempat ini, silahkan. Kita adalah muslim yang sama-sama mencintai Indonesia. Jadi kalau memang kita harus berbeda pendapat, biarlah, asalkan kita tidak berbeda tujuan. Kalau abang-abangmu berjuang lewat tulis-tulisannya, kita berjuang terang-terangan. Kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu, dan kita harus melawan mereka. Saya lillahi ta'ala untuk Indonesia. Nah, kita kan sudah nonton tuh video dari Lafran Paneh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang film Lafran Paneh, yaitu Crop Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI. Bersama Rumah Produksi Reborn, Initiatives mengangkat kisah perjuangan Lafran Paneh dalam sebuah film bertajuk Lafran. Film berjudul Lafran ini diproduksi sebelum masa pandemi tahun 2020. Setelah pandemi berakhir, KAHMI dan Reborn Initiatives menuntaskan pasca produksi biografi piktur atau biopik Lafran. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi arus utama keislaman yang terbuka, toleran, modern, dan menghargai perbedaan yang saat ini secara kontekstual menjadi perhatian bersama dalam berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara. Film ini menghadirkan semangat perjuangan itu. Nah, ada sinopsis film Lafran. Lafran telah ditinggal dua perempuan tercinta. Ibunya meninggal saat Lafran berusia 2 tahun. Selang beberapa tahun, kemudian neneknya meninggal. Kehilangan kedua orang yang disayanginya baginya seperti kehilangan kemudian. Di usia muda itulah Lafran jadi pemberontak terhadap kondisi ketidakadilan yang menuntut ia harus pindah ke berbagai sekolah. Lafran bahkan sempat jadi petinju jalanan. Kakaknya Sanunasi dan Armijin Paneh yang mendorong Lafran agar energi pemberontakannya diubah dalam bentuk karya. Sejak itu, Lafran begitu antusias terlibat dalam berbagai arus gerakan kemerdekaan, termasuk para pemuda yang mendorong Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Awalnya tidak ada yang mudah dalam arus politik aliran yang sangat kencang saat itu. Keberadaan HMI justru
ditentang oleh organisasi massa Islam yang sudah ada. Apalagi resistensi yang dilakukan gerakan kelompok sosialis. Dari semua pertentangan dan gesekan yang dihadapi, Lafrant berketetapan hati menegakkan HMI. Lafrant Pane sebagai pemrakarsa berdirinya HMI kini berubah menjadi organisasi kemahasiswaan Islam yang besar dan melahirkan banyak pemimpin nasional layak dikenang visi perjuangannya. Nah, ini dia perbandingan sastranya. Ada satu cerita dari Blora. Novel ini menggambarkan kehidupan masyarakat Jawa pada masa kolonial Belanda dan menyoroti ketidakadilan sosial serta penderitaan rakyat kecil. Dan yang kedua, 3 Anak Rantau. Novel ini menceritakan kisah 3 pemuda Indonesia yang mengalami kehidupan di rantau, mencari jati diri dan menemui berbagai tantangan di tengah pergolakan politik Indonesia. Nah, dan yang ketiga, Tuan Direktur. Novel ini mengkritik kapitalisme dan birokrasi yang korup di Indonesia melalui kisah seorang direktur perusahaan yang tamak dan korup. Nah, karya-karya Lafrant Pane seringkali menggambarkan kondisi sosial dan politik yang kompleks, serta mengajak pembaca untuk merenungkan kondisi masyarakat dan sistem yang tidak adil. Jika Anda tertarik dengan karya-karya ini, mungkin Anda juga akan menemukan tema-tema yang mirip dalam film-film atau karya seni visual lainnya yang mengangkat isu-isu serupa. Nah, baik, sekian dari video presentasi saya. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu yang pernah bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.